Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan, muatan pembelajaran bahasa Indonesia, materi surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan memiliki 3 jenis. Yang pertama, undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Surat undangan resmi memiliki ciri penggunaan kata kami atau nama jabatan untuk menyebutkan pihak pengundang. Menggunakan kepala atau kop surat, adanya nomor surat, bahasa yang digunakan resmi atau bahasa baku dan kalimat efektif dan bersifat formal atau kaku. Kemudian yang kedua yaitu undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Cirinya yaitu tidak menggunakan kepala atau kop surat. Bahasa yang digunakan tidak harus resmi, menggunakan kata kami untuk menyebutkan pihak pengundang. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan atau kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, dan undangan pernikahan. Surat undangan tidak resmi memiliki ciri yang menggunakan bahasa tidak baku dan bersifat non-formal. Baik, selanjutnya kalian perhatikan contoh surat undangan resmi beserta bagian-bagiannya. Kalian perhatikan serta kalian amati gambar undangan yang ada dalam video ini. Baik, bagian yang pertama itu terdapat kepala atau kop surat. Kop surat merupakan nama atau identitas dari instansi atau organisasi yang mengundang. Kemudian, bagian yang kedua, nomor surat. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu nama dan alamat tujuan. Pada nama dan alamat tujuan yang dituliskan adalah nama serta alamat orang atau instansi atau organisasi yang akan diundang. Kemudian, bagian yang keempat yaitu pembuka surat. Pada bagian pembuka surat biasanya berisi ucapan salam. Bagian yang kelima yaitu isi surat. Pada isi surat biasanya berisi hari, tanggal, jam, serta tempat pelaksanaan acara tersebut. Kemudian, pada bagian penutup surat atau bagian yang keenam biasanya berisi permohonan maaf serta ucapan salam. Kemudian, bagian yang ketujuh yaitu tempat dan tanggal surat. Tempat merupakan di mana surat tersebut dibuat, lalu pada tanggal berapa surat tersebut dibuat. Selanjutnya yang bagian terakhir yaitu pembuat surat, di mana pembuat surat berisi nama seseorang yang membuat surat serta jabatannya yang disertai tanda tangannya. Selanjutnya contoh surat setengah resmi. Perhatikan gambar undangan yang ada dalam video ini. Pada surat setengah resmi itu tidak ada kop suratnya. Lalu, bagian-bagian apa saja yang terdapat pada surat setengah resmi? Baik, bagian yang pertama terdapat nama dan alamat tujuan. Jadi, nama dan alamat tujuan yang akan diundang. Selanjutnya, bagian yang kedua itu pembuka surat. Pembuka surat berisi ucapan salam. Lalu, bagian yang ketiga yaitu isi surat. Sama seperti pada surat resmi. Isi surat itu berisi hari, waktu, tanggal, serta tempat. Kemudian acara apa yang akan dilaksanakan dalam acara tersebut. Kemudian
Bagian yang keempat yaitu penutup surat. Penutup surat biasanya berisi ucapan terima kasih, ucapan salam, atau permohonan maaf. Kemudian bagian yang kelima yaitu tempat dan tanggal surat, di mana surat tersebut dibuat serta pada tanggal berapa. Lalu pembuat surat biasanya berisi nama seseorang yang membuat surat disertai tanda tangannya. Kemudian selanjutnya contoh surat undangan tidak resmi. Baik, di sini ada 3 contoh undangan yang tidak resmi. Yang pertama undangan ulang tahun, yang kedua undangan akikoh, yang ketiga undangan pernikahan. Di mana dalam undangan tidak resmi itu bahasanya tidak baku, kemudian bersifat non-formal. Baik, tugas kalian hari ini yaitu buatlah 1 surat undangan resmi. Kalian dapat melihat contoh atau bagaimana cara membuat surat undangan pada slide video ini sebelumnya. Kemudian, kalian kerjakan pada buku tulis kalian masing-masing. Setelah mengerjakan, jangan lupa difoto lalu dikirim ke WA pribadi wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.